Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Putri Askia dari kelas 11 F2, absen 23, ingin berdakwah dengan tema hutang. Jadi, bagaimana hukum hutang dalam Islam? Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan manusia secara umum dalam Al-Quran dan Hadits, salah satunya mengenai hukum hutang dan piutang. Hutang diatur dalam Islam karena memang merupakan salah satu sektor kecil dalam urusan ekonomi umat. Hutang juga bukan saja dilakukan oleh orang yang tidak mampu, namun juga oleh orang yang mampu atau memiliki banyak harta. Banyak sekali permasalahan konflik yang hadir dari soal hutang. Oleh karena itu, apapun yang bisa berdampak pada permasalahan sosial, Islam pasti akan mengatur. Setidaknya secara prinsip umum, karena persoalan teknis bisa saja dirubah. Dalil Islam tentang berhutang, karena Islam cukup konsen terhadap permasalahan hutang, maka ada beberapa dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah jangan meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Islam melarang umatnya untuk meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Karena apa? Karena hutang bisa menjadi pemberat dan penghapus kebaikan kita kelak dihisab di akhirat. Seperti yang disampaikan oleh hadis berikut ini. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis Ibnu Majah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa hutang yang belum dibayar menjadi pemberat dan membuat jiwa kita tidak diterima terlebih dahulu. Untuk itu, jangan sampai hal ini terjadi saat kita masih hidup di dunia. Maka, segerakanlah kewajiban membayar hutang. Yang ketiga, tidak berniat membayar hutang. Maka, dia adalah pencuri yang lebih parah dari berhutang. Karena apa? Karena ketika mereka tidak berniat untuk membayar dan menyelesaikan hutangnya, mereka akan diberikan status sebagai pencuri karena menggunakan dan memakan uang yang bukan haknya. Ini sama saja seperti pencuri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, siapa saja yang berhutang lalu dia berniat untuk tidak melunasinya, maka dia akan bertemu kepada Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, dosa hutang tidak terampuni walau mati syahid. Hutang yang tidak dibayar adalah dosa, sekalipun mati syahid. Dosa hutang masih belum terampuni. Mungkin karena hutang erat kaitannya dengan hak harta orang lain, sama seperti kita mengambil harta orang lain sedangkan kita tidak mengembalikannya. Disebutkan mengenai hal tersebut dalam hadis berikut ini. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, hutang adalah suatu yang memberatkan hidup dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW sampai meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari hutang. Hal ini menunjukkan bahwa hutang memang memberatkan manusia dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Untuk itu, berdoa dan berikhtiarlah agar kita dijauhi dari hutang dan dari ketidakmampuan kita membayar hutang. Hutang diperbolehkan jika memang dalam kondisi yang terpaksa, terutama untuk kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan. Jika harus berhutang, maka niatkanlah untuk segera membayarnya. Jangan sampai kita terjebak pada hutang dan menunda-nundanya, sampai akhirnya ada godaan untuk tidak mau membayarnya. Segera lunasi hutang. Rasulullah SAW bersabda, menunda pembayaran bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu, sebelum kita menjadi orang-orang yang zalim, maka segera lunasi hutang kita. Apalagi jika kita memiliki kemampuan dan harta yang mumpuni untuk segera membayar hutang. Jangan tunda dan jangan biarkan hutang menumpuk dalam hidup kita. Bagaimanapun, hutang adalah beban yang harus ditanggung dan diselesaikan.
Berdoalah kepada Allah, memohon rezeki yang berkah agar apa? Agar yang menjadi tanggungan tersebut dapat kita selesaikan dengan baik, sesuai amanah dan perjanjian dengan pemberi hutang. Salah satu rezeki yang berkah akan terbuka, salah satunya dengan bersedekah. Insya Allah, sedekah akan menjadi magnet rezeki kita di dunia dan bekal untuk kita di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.